Halo brother semua, kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Gerilyawan Militia Review. Ya, brother semua, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Kembali lagi saya bakal mereview satu buah buku. Nah, ini bukunya. Nah, ini buku ini sangat bersejarah banget nih. Ya, kenapa? Lihat aja, jadi dari judulnya aja sudah Festival Rock se-Indonesia, ya kan? Dari tahun 1984 sampai 2004, ya. Bayangkan di masa itu sampai 2004. Memang kelihatan dari sekarang 2020 jauh banget, ya kan? Cuman ini sejarah banget buat musik rock terutama di Indonesia ini. Perkembangannya di Indonesia ini sangat bersejarah banget. Dan tidak lepas dari peran serta seorang promotor rock terkenal asal Surabaya. Ini namanya Laud Zelebor. Ya, Zelebor. Di sini ditulis sebuah tonggak sejarah musik rock Indonesia. Memang betul, ini buku. Nah, buku ini adalah karya atau karangan dari Alek Palit, ditulis oleh Alek Palit ya. Ini Om Alek Palit, apa kabar? Selamat siang. Siang ya ini ya. Selamat siang. Terima kasih buat bukunya. Dan terima kasih juga saya mengucapkan atas nama pencinta rocks di Indonesia ini, telah hadir buku yang menurut saya sangat saya sangat semangat sekali lihat baca ini dari waktu pertama kali terbit. Saya lihat di postingan teman saya, kalau nggak salah postingannya Guntur. Dia adalah dulu satu angkatan sebagai penyiar di JMR Rock Radio ya, di Bandung sana, Radio Legend tuh, walaupun sekarang udah nggak ada tapi nggak masalah. Banyak sekali alumni dari sana, ada manajernya Jamrut waktu itu, terus drummernya pas band tuh Richard Muter, itu salah satunya ya, senior saya juga. Dan ada penyiar legendaris Mbak Arin. Mbak Arin itu idola saya waktu zaman baru lulus SMA gitu ya, nonton di Saparua, lihat MC-nya Mbak Arin tuh gila banget nih cewek nih, rocker banget gitu ya. Terus bawain musik-musik mau membawakan acara-acara underground di Saparua itu, zaman itu disebutnya underground. Terus tahu dia salah seorang penyiar JMR, dan saya kadang-kadang suka berpikir kapan saya jadi penyiar di JMR. Ternyata takdir berkata lain, saya akhirnya jadi penyiar di JMR. Wah, walaupun sebentar, cuman 4 tahun lah ya, tapi berkesan banget sampai tutupnya, dan saya tahu banget akhir cerita dari JMR ini. Oke, yang penting kita tetap semangat ya. Kembali lagi ke buku rock ini, karangan dari Om Alek Palit ya. Nanti saya kasih di situ, di bawah situ ada, di bawah sini berarti ya, di bawah sini ada ininya Facebooknya ya, Facebooknya ya. Nah ini Om Alek Palit, jelas nggak ya? Kalau nggak jelas, lebih baik brother beli buku ini. Murah buku ini. Buku ini murah, tapi bermanfaatnya bisa seumur hidup nih. Bener, serius. Dan saya ya kembali lagi waktu itu pertama lihat cetakan pertama mungkin ya. Pertama baru rilis, apa ini, ada Festival Rock Indonesia. Saya lihat-lihat bernama ini Alek Palit gitu ya, Alek Palit. Terus saya saya ajukan pertemanan sama
Om Alek ini, ternyata seorang wartawan, mantan wartawan ya, disebutnya di sini seorang apa ini tulisannya? Oh ini citizen journalist katanya. Pernah bekerja sebagai wartawan di harian Surya Surabaya, terus di mana ini? Di Kompas juga, di Persila Kompas, terus Gramedia ya Jakarta juga pernah, dan di tabloid Musik Rock. Musik Rock ini juga salah satu produksi dari Logze Lebor juga ya. Oke. Buku ini memang menceritakan dari perjalanan panjang festival rock se-Indonesia, dimulai dari tahun 1984 sampai 2004. Dan setahu saya sampai festival rock ke-10 ya. Festival rock ke-10 dimulai dengan rekaman pertamanya di festival rock ke-5. Nah, di situ saya mulai dulu. Pertama itu rilis. Ada juga ya album kompilasi seperti ini gitu kan, nggak tahu gitu kan. Lama-lama saya pelajari, saya cari tahu lagi, ternyata ada festival rock. Dan saya pribadi bercita-cita pengen ikut festival itu. Tapi melihat materi yang ada di festival rock ini memerlukan skill yang mumpuni juga gitu. Akhirnya saya belajar, pengen ikut itu. Setelah saya siap, festivalnya udah nggak ada. Nasib ya, tapi nggak masalah. Tapi itu menggembleng saya menjadi seorang musisi, walaupun tidak tenar dan tidak menjadi artis seperti artis-artis yang lain. Tapi saya sudah menikmati bagaimana menjadi musisi rock itu, menjadi musisi underground itu, menikmati tur-tur sana sini, jalan sana sini ya. Oke brother semua, kita simak dulu. Bukan simak ya, maksudnya kita bakal nge-review dulu. Mereview dulu festival buku rock festival rock ya se-Indonesia 1984 sampai 2004 atau 20 tahun ya. Oke. Brother semua, di buku ini ya, buku ini kita ulas dulu ya. Kalau sebetulnya pengen mengetahui semuanya isinya, bisa langsung beli aja. Dan ini buku ini tidak dijual di toko-toko buku ya. Jadi langsung melalui Om Alek Palit ini ya. Di Facebooknya nanti dicek. Dicek Facebooknya. Nanti saya masukkan di linknya di bawah ini ya. Jangan lupa. Dan ini saya dapat edisi kedua ya, cetakan kedua dengan edisi revisi. Ada beberapa direvisi sama Om Alek ini. Kenapa saya dapat di buku kedua ini? Ya karena saya baru bisa, tadinya cetakan pertama saya udah pengen buru-buru beli, cuman waktu itu keadaan perekonomian lagi menurun. Jadi harus nabung dulu. Setelah ada duitnya, habis bukunya. Waduh, bener-bener habis. Karena buku ini memang sudah banyak dipesan oleh pencinta musik, terutama oleh karangan rocker juga ya. Mungkin oleh para pengisi di acara festival rock ini, ya kan? Dan brother semua, akhirnya saya dapat di cetakan kedua. Alhamdulillahnya juga udah diedisi revisi gitu ya, udah direvisi. Dan sekarang memasuki cetakan ketiga. Jadi buat brother semua, cetakan keduanya udah habis, beli lagi. Sekarang ada baru buka lagi cetakan ketiga kalau nggak salah di bulan September ini ya. Oke brother semua, buku ini segini ukurannya kecil ya, ukurannya kecil, enak, nyaman. Dan semuanya dicetak dalam 170 halaman ya, 170 halaman. Nih.
170 halaman. Dan ini kalau kelihatan ini adalah buku-buku yang dikarang oleh Om Alek Palit ini ya. Di sini ada nada-nada radikal musik Indonesia, ini pun nanti saya bakal beli ya. Juga God Bless Aku Bersaksi. Nah, God Bless ini bukan menceritakan biografinya God Bless, tapi ini diambil dari lirik-lirik. Saya juga penasaran sih, saya juga penasaran, brother semua, karena di buku ini saya baca dari tulisan-tulisannya Om Alek Palit bahwa ini adalah mungkin juga buku musik atau buku filsafat katanya. Nah, itu juga bikin penasaran ya bukunya. Nanti kalau bukunya udah ada, pasti bakal saya review lagi seperti ini, oke? Dan ini brother, nih, ini yang buat saya bangga. Makanya beli langsung ke Om Alek Palit ya. Buat Eko Dewo, nama saya tercantum lagi di sini. Nih, salam rock never die, Alek Palit. Thank you Om, thank you banget. Ya, bukunya benar-benar, aduh, saya excited banget begitu dapat tukang pos apa tukang apa JNE ya. Datang langsung ambil, buka, langsung baca gitu ya. Dan saya udah baca 2 kali. Baca sekali nggak sabar baca lagi gitu ya. Udah baca 2 kali, ibaratnya itu aja gitu ya. Oke, di sini seperti biasa brother semua, ini ada biasa nama penulis, terus foto-fotonya siapa yang, terus penerbitnya dari Formasi, nama penerbitnya Formasi milik Om Alek Palit juga ternyata sebetulnya ya, yang saya lihat, karena buku Om Alek ini memang dirilis dan diedarkan sendiri, betul-betul DIY ya, DIY atau do it yourself. Itu gaya-gaya kaum underground zaman dulu gitu, mungkin sekarang kaum indie gitu ya. Ya, Om Alek tetap semangat, tetap sehat Om Alek ya. Nah, ini Om Alek nih, ada gambarnya di sini, ada prakatarnya. Aduh, minum dulu. Kopi, ini ada kelihatannya. Kopi kesukaan saya, Coffee Mix. Dalam 1 gelas gini isinya 2, dikasih gula aren. Mantap, cobain di rumah, oke? Oke, ini sekarang. Nah, ini brother semua, nggak mungkin saya bacain semua kan? Ya, namanya review ini kan cuma mengulas kan ya, mereview yang bagusnya, yang baiknya, yang begitu-begitunya lah. Tapi menurut saya buku ini nggak ada jeleknya sih. Ini menurut saya udah sesuatu yang bukan melebih-lebihkan ya, sesuatu yang sempurna buat saya sebagai penggemar musik rock dalam hati. Makasih Om Alek, sekali lagi makasih Om Alek. Ini, nah di sini di bab 1-nya sudah menceritakan tentang Festival Rock se-Indonesia. Pendahuluannya nih, bagaimana ceritanya ada di sini. Dan kalau brother pengen tahu, apalagi zaman-zaman, maaf ya, generasi muda sekarang yang gila-gila dengan gadget, yang musik rocknya cuman dengar dari gadget itu aja di streaming gitu, harusnya mengulik lagi. Kalau brother semua suka dengan musik rock, itu harus mengulik rootsnya musik rock itu dari mana. Ya suka nggak suka harus diterima juga. Nanti bakal tahu suatu hari brother semua bekerja atau sebagai musisi ditanya rootnya dari mana musiknya, wah kalau nggak tahu mati kutu ya, kayak gitu ya. Oke. Dan brother semua perlu ketahui bahwa Festival Rock se-Indonesia ini, Loxlebor ini pasti adalah karya dari seorang Loxlebor ya. Di sini juga diceritakan di bab 2. Di
di bab 2 nih. Di sini juga ada beberapa sejarah-sejarah tentang musik rock dari awalnya, gimana kita sebagai plagiat ya. Kalau sekarang mungkin cover version atau apa gitu ya namanya. Kalau di sini disebut sebagai pengikut gitu ya, pengikut musik-musik seperti Deep Purple, ELP, Genesis, yang gitu-gitulah, Black Sabbath. Memang ya, jadi zaman dulu itu mungkin saya pernah nonton apa ya dulu band, lupa lagi. Cuman saya tonton tuh lagu-lagu bahasa Inggris semua gitu, nggak ngerti zaman dulu kan. Terus musiknya kayak apa nih? Ternyata pas begitu saya dengar, denger Led Zeppelin, ini lagu ini yang di waktu itu dinyanyikan sama orang itu di panggung itu gitu. Emang keren sih ya. Cuman saya setuju sekali dengan Logs Labor ini. Dia membuat festival rock ini untuk bahwa musisi ini harus ke next levelnya gitu, ke level berikutnya, dan harus berkarya. Betul tuh, harus punya karya lagu sendiri. Makalah dibuatlah rock festival ini. Awalnya memang festival pertama mungkin sampai festival keberapa gitu ya, membawakan lagu-lagu orang lain gitu ya. Cuman udah mulai memasuki festival kelima itu harus lagu sendiri, karena yang menang dibuatkan album. Keren nggak? Dibuatkan album dan ikut 10 besarnya diikutkan kompilasi. Yaitulah di festival rock yang kelima itu ya. Inilah kalau bisa disebut mungkin ini bapak rocknya Indonesia mungkin ya, bapak rock festivalnya ya, bapak rock festivalnya se-Indonesia nih. Cuman sayang sekarang nggak ada lagi festival rock lagi gitu ya. Jadi menurut saya festival rock itu penting buat penggemblengan buat para musisi gitu, gimana berkarya dengan bagus. Terus ada jurinya gini-gini. Sekarang kan ajang-ajangnya ajang begitu-gitu aja kan, ya kan. Nanti bakal dicetak dengan menjadi sebuah artis yang dicetak dengan yang sama gitu, ya kan, sesuai pasarnya. Tapi kalau para festival rock ini enggak, kayak power metal, begitu bikin album sendiri musiknya hampir sama dengan ikut yang festival itu. Album keduanya gitu lagi, album ketiga gitu lagi, sampai sekarang masih bertahan. Rudal dari Bandung, itu apalagi legend di Bandung. Dulu saya di situ kalau Rudal main saya paling depan teriak-teriak sendiri nyanyi. Kenangan ya. Sahara apalagi, itu basisnya Kang Ahmed. Apalagi dulu saya sempat satu kantor sama Kang Ahmed ya. Keren kan. Oke. Nah inilah Bapak Logs Labor ini. Nama aslinya sih Ong Un Lok gitu ya. Kelahiran 16 Maret 1959. Udah tua banget ya sekarang nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap bikin lagi festival rock, atau ada penerusnya ya. Nggak ada penerusnya, nggak mungkin harus Logs Labor aja. Mungkin dia sekarang Logs Labornya yang di belakang panggung begini, yang ngurusnya siapa gitu. Kita lah generasi muda yang harus ini ya, kayak saya masih muda-muda gini. Oke dulu. Oke, ini tentang menceritakan. Di sini ada subjudul Log, Rock dan Rokok. Rokok itu bukan maksudnya sponsor. Dan kebetulan sponsor ini seperti berada lihat di sampulnya, Jarum Super Rock Festival ya. Memang disponsori banyak oleh Jarum, sempat juga oleh Gudang Garam sempat ya. Ya gimana lagi, memang sponsor memang penting gitu ya. Nah itu spesialis musik rock pokoknya nih. Nah ini. Nah di sini juga dibahas band-band juara Festival Rock Indonesia nih. Bab 3.
Nah ini festival pertama nih juaranya nih, Harley Angels dari Bali. Cuman sayang mereka tidak mempunyai album khusus, tapi vokalisnya sempat bikin solo juga, dan saya belum dapat dengarnya. Ya mungkin musik-musik rock tahun sekian ya. Nah ini, jadi emang Logos Labor ini sebagai penggebrak juga buat industri rekaman di Indonesia, yang dulu mungkin musik rock oleh label-label lain ya dianggap tidak laku mungkin ya, dan begitu Logos Labor ternyata daripada susah-susah udah dia bikin lagi, namanya Logis Record ya. Terus ini ada Pak Manto, Harley Angel juga, pokoknya diceritain nih Elpamas adalah Elpamas. Nah di sini jadi saya baru tahu nih karena saya baca ini, Elpamas itu adalah singkatan dari ele-ele pandaan mas. Ya, Elpamas, emang terkenalnya apa Elpamas gitu ya. Dan diambil sebetulnya dari itu plesetannya ya, ele-ele pandaan mas itu plesetannya, salah. Dan namanya sendiri diambil dari nama toko elektronik, namanya Elektronik Payung Mas, milik Anthony, sebagai penyedia peralatan alat musik buat Elpamas. Jadi disponsori oleh ini Elektronik Payung Mas ya. Ini Elpamas buat teman-teman yang suka Elpamas. Elpamas sendiri albumnya banyak, dan gitarisnya banyak ganti-ganti vokalis ya. Ada Baruna ya, Baruna keren tuh. Nah ini juga ternyata Andi Liani juga pernah ikut di Elpamas ternyata nih ya, almarhum Andi Liani. Dulu saya pernah ikut festival bawain lagu Andi Liani. Aduh terlalu bersemangat nih gini, bawain lagu Andi Liani dan dapat juara, walaupun saya cuman main keyboard dulu ya, dan saya jadi the best keyboard ya, karena main keyboardnya cuman di festival itu cuma 2 orang, saya sama orang itu. Ya brother, kalau brother punya buku ini dan mau beli bukunya lebih bagus, karena seperti tadi saya bilang, tadi udah saya sebutkan bahwa Harley Angel ini sebagai peserta pemenang pertama di festival rock yang pertama ya. Nah di sini ada Elpamas, dia kedua ya, Elpamas tadi yang saya sebutkan tadi, dengan namanya diambil dari Elektronik Payung Mas. Nah selain itu ada Grass Rock ya. Grass Rock dia sebetulnya sempat mengikuti di awal penyelenggaraan festival yang pertama tahun 84 itu ya. Cuman gagal aja meraih gelar ya. Dan akhirnya dia jadi juara pertama. Setelah jadi juara pertama di festival rock yang ketiga ya, Grass Rock ya, Grass Rock brother semua, maaf, Grass Rock juara pertama di festival rock yang ketiga. Akhirnya hijrah ke Jakarta, dan band asal Surabaya ini akhirnya merilis beberapa album, dan sampai sekarang agak bising juga di belakang ya. Maaf lah brother, ada tetangga-tetangga yang ini ya, biasalah namanya hidup bertetangga. Oke brother, kembali lagi di buku festival rock se-Indonesia ini. Ini juga saya nggak akan ceritakan banyak. Nih ada Adi Metal. Nih Adi Metal ini saya pertama dengar lagu yang ini, album ini saya punya dulu. Nih album apa nih? Revolusi Kaisar ya, album Revolusi Kaisar. Jadi pertama Adi Metal Rock, ternyata dia saya baca di sini juga sebagai pemenang di festival rock yang keempat. Ya, saya nggak tahu, saya tahunya cuman Grass Rock iya, tapi Adi Metal nggak.
Dan yang lucunya juga Adi Metal ini bersaudara nih. Semua namanya Adi. Adi Sandoyo, Adi Nirwanto, Adi Sugiarto, dan Adi Prasetyo. Dan terakhirnya Adi Prastanto. Adi semua, makanya namanya Adi Metal. Keren ya. Nah, ini power metal, band legend power metal. Dulu saya taunya power metal itu ini nama band, ternyata power metal itu sebetulnya jenis musik atau genre musik ya. Dia genre musik power metal ya, atau symphony metal kalau di Eropa sana. Nah ini sampai sekarang mereka masih merilis album walaupun gonta-ganti personil, nggak masalah. Tapi saya di sini jadi tahu ternyata vokalis pertamanya adalah almarhum Ponky Deas ya, Ponky Deas. Dan di sini juga diceritakan, oh ini Kaisar ya. Nah yang lucu Kaisar ini, dulu saya punya teman gitarisnya Krang ya, bareng sama saya dulu di Krang ya. Si Cie ini di kosan, pas saya main keluar, Cie itu orang itu kayak hafal saya gitu. Iyalah itu vokalisnya Kaisar kan. Oh ternyata tinggal di Bandung. Saya nggak tahu, kirain tinggal di Solo ya, ternyata di sana. Dan ini albumnya keren ya, Kaisar. Nah ini Teaser ini band yang tidak diunggulkan tapi jadi juara. Saya pun kaget waktu pas tahu di festival rock yang ke-8 tuh, Teaser juaranya gitu. Tapi begitu dengar komposisinya memang Yahud gitu ya. Di sini Andromeda di sini vokalisnya Heru ya. Untuk festival rock itu bukan Ponky Deas lagi. Jadi Heru menang di festival rock yang ke-5. Nah gitarisnya ini Lucky Setio ini pindahlah ke power metal ya. Dulu Ipung di sini juga nih, Ipung di Andromeda juga, Ipung, Ponky Deas. Nah ini drummernya Surendro Prasetyo atau kita sekarang kenal dengan namanya Yoyo Padi. Nah inilah di sini ini bandnya ya. Kalau berada nggak tahu, berada generasi saat ini mungkin ya. Nah ini U9 U5 atau diganti jadi U9. Dulunya namanya Ungu sebetulnya. Ungu. Di festival itu namanya Ungu 5 ya, kemudian Ungu 5. Dan karena ada embel-embel nama Ungu, nanti mungkin secara komersil lebih terkenal dengan Ungu yang membawakan musik itu. Inilah diganti menjadi U9 gitu. U9 ya. U9 album pertamanya, keren album pertamanya. Album keduanya mantan gitaris Bumerang John Paul Ipan masuk ya, menggantikan posisi gitarisnya di sini. Nah ini yang loncat sendiri ini nih ya. Musiknya keren nih, agak progresif gitu. Nah ini Mujizat Band. Ini sekarang drummernya di Jambrut ya, si Dani ini. Saya dapat punya CD-nya ini di rumah. Keren ya, Mujizat. Progresif juga bassnya, tapi ngebassnya agak funky gitu. Dan dia jadi the best festival rock yang ke-10 yang terakhir. Dan ada album sendirinya juga, itulah festival rock terakhir tahun 2004 ya. Nah ini alumni ada di sini bab berapa nih, bab keempat alumni katanya. Ada Jamrut ya, dulu namanya Jamrock ya, walaupun nggak pernah juara tapi sukses dengan Jamrutnya. Terus ada Slang, ternyata Slang pernah ikut festival rock juga, Dogs Labor ini. Walaupun tidak juara ya akhirnya menjadi Slang yang kita kenal saat ini ya kan. Kalau enggak mungkin musiknya agak rock kayak gitu ya. Padahal album pertamanya mirip-mirip Van Halen-nya kental banget nih ya. Slang itu keren. Ini Bumerang. Dulu dia ikut festival, di festivalnya namanya Los Angeles ya. Los Angeles
Akhirnya begitu tekan kontrak bersama Logis, punya Logis Labor, ganti nama menjadi Bumerang. Sekarang udah ganti-ganti formasi ya. Iya, nanti saya mau sedikit ke depan mungkin ada review album Bumerang ya. Pasca keluarnya Roy. Ini album ini udah lama banget, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu. Nanti saya review di episode selanjutnya ya. Tunggu aja di Gerilya One Miltia Review ya. Nah, ini ada Wizkid. Nah, ini lagu Percayalah ini, single dari Wizkid ini pernah membawa saya juara festival, terus merasa jadi artis di sekolah SMA saya. Waktu itu saya jadi gitaris vokal. Ya, betul-betul kenangan indah. Oh ya, Power Metal ini, yang Power Metal tadi itu album pertamanya, saya ingat tuh Firman, teman saya Firman, dia datang ke rumah. Kan di rumah saya ada piano gitu kan. Kok ulik lagu ini kok, kita bawain lagu ini gitu. Akhirnya saya ngulik lagu ini, judulnya Bersamamu ya. Itu lagu kenangan nih. Firman mungkin mudah-mudahan Firman bukan Bersamamu, Bayangan Dirimu. Sorry ya, Bayangan Dirimu itu kenangan saya sama Firman. Ya. Dan ada Jetlayer, ada Rocks ya, buat brother pokoknya. Nih, Relapse, ada Rudal, ada Sahara juga, ini Kang Amin. Ya, aduh. Ini memang buku ini Pangki Dias. Nggak nyesel kalian beli buku ini, nggak nyesel. Kalian dapat satu buku sejarah ya. Buku sejarah yang ditulis oleh Om Alek Palit yang benar-benar mengikuti dia dari festival pertama sampai festival ke-10. Memang mungkin tidak mengikuti secara langsung, tapi dia beberapa menulis artikel secara ditulis di sini. Nih, ini adalah dia menulis event dari jurnalis ya, yang mengikuti perjalanan festival rock yang digelar oleh Logis Labor ya. Nah itu, dan sayang sekali kalau tidak dibukukan. Betul sekali Om Alek. Jadi beliau ini merangkum tulisan-tulisan dia nih. Ini contoh tulisannya dia dulu zaman Surabaya mungkin ya, Surya Pos itu. Pokoknya beli. Dan ini ada beberapa apa kata mereka, kata Logis Labor juga gitu ya. Ada menurut siapa lagi, malumlah tetangga kayak gini ya, maafkan saja. Oke brother, dan ini bakal mungkin jadi primbon saya. Kemudian hari saya bakal mereview. Saya mau cari dulu CD-nya atau kaset, karena apalagi kalau udah dapet yang ini nih, di sini ditulis diskografi yang mantan pemain artis itu, ternyata mereka merilis album ya. Ada Valhalla yang dari Medan nih, Valhalla albumnya ini. Dulu album ini saya simpen di mana gitu, saya pernah punya Aceh Rock Band, ternyata ada. Harus dicari nih kayak gini-gini nih. Ini artefak nih. Ini Take Over, Indonesia Baru, Metal Force. Ini alumni festival rock nih. Nah ini bakal saya review juga. Ini saya mau cari dulu nih CD-nya ya. Festival rock Indonesia ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-10 saya cari lagi. Dulu saya punya kaset-kasetnya di Bandung tapi ya nggak dibawa di Medan ini. Ini ada Hitam Utama Sari, pokoknya ada Rian Christie, ini Blitz tuh Rian Christie, vokalisnya Sahara di Lagu Dunia. Welly juga almarhum ada. Ini alumninya. Ada Rere drummer ya, dan Grass Rock yang akhirnya menjadi sempat di Dewa ya.
Additional di Dewa, album terbaik, Format Masa Depan. Terus di mana lagi, di Yopie Nuno, Rere juga album pertamanya tuh. Ya kan keren tuh. Nih Budi Haryono, diceritain semua di sini. Ini lengkap lah, menurut saya lengkap. Ya, mungkin harusnya ada lebih lengkap lagi menceritakan tentang satu buku tentang power metal atau underground metal. Koleksi saya bakal penuh tentang musik-musik kayak gini, sejarah-sejarah gitu. Oke, brother semua, terima kasih buat brother semua yang sudah menikmati review saya kali ini tentang buku Festival Rock se-Indonesia dari tahun 1984 sampai 2004. Lagu Zelebor ya. Penulisnya adalah Om Alek Palit ya. Jangan lupa cari di Facebooknya, beli. Udah ada masuk cetakan ketiga nih. Nah, ada di toko buku ya, ada di toko buku. Terima kasih ya. Udah hampir 30 menitan lebih saya mereview ini. Sampai ketemu di review selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, lindungi keluarga kalian masing-masing, dan tetap tonton terus Gerilyawan Media Review. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Aduh, biar brother semua tidak terlewati apa yang saya upload di channel saya ini, Gerilyawan Media Review ya. Karena bukan hanya review buku saja, ada buku, ada kaset-kaset, ada CD, ada makanan juga. Mungkin nanti bakal review yang lain-lain juga. Yang penting seperti saya sebut di episode pertama, saya akan mereview apa saja yang saya suka. Oke, brother. Thank you, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan tetap semangat terus. Yeah.